baru. Karena kita selalu ada bersama Dia. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu. Biarkan haleluya tinggal dalam hidupku. Sungguh Engkau bersamaku selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Kami siap lagi untuk menerima makanan rohani kami. Tuhan memberkati setiap pelayan yang sudah mempersiapkan pelayanan ini. Dan hadirat Tuhan ada di sini karena Tuhan berkenan. Dan perkenanan Tuhan akan memulihkan kami. Perkenanan Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera kami. Karena rancangan Tuhan mengenai kami adalah rancangan damai sejahtera. Harapan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Yesus kami terima firman. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Saya bersyukur pada hari ini saudara bisa beribadah, karena saya percaya ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup berkemenangan di bumi dan hidup berkemenangan di alam roh. Itulah janji kalau kita datang ibadah. Saya ingin berbagi satu pemahaman dulu saudara. Bagaimana kita bisa terlepas dari tekanan, stres, dan kita bisa ada ketenangan, atau kita tidak galau? Begini saudara-saudara, ada dua resep, dan resep ini harusnya saudara bisa bedakan levelnya ya. Waktu saudara SD kelas 1 dan kelas 2, saudara belajar kalian kan? Kelas 1, kelas 2 belajar kalian. Saya tidak tahu di kelas berapa mulai belajar kalian. Anak-anak kecil akan selalu pusing, stres, bingung, terus bertanya, apalagi kalau orang tua sibuk. Papa 3 kali 3 itu berapa? Dia cuma tahu 3 tambah 3. Tapi 3 kali 3 berapa? Akar 9 berapa? Akar 81 berapa? Ya, saya ingin saudara pahami bahwa pada level anak kecil ini sebenarnya masalah itu bergantung pada level kita. Tekanan bergantung pada level kita. Saudara semakin tinggi level kita. Saya tanya waktu saudara kuliah, masih saudara bingung dengan 3 kali 3? Tidak. Oke, saya tanya, yang sudah kuliah, yang sudah S1, masih pusing dengan 7 kali 7? Tidak. Akar 9 tahu berapa? Tidak. 81 akarnya berapa? Tidak perlu lagi kita stres untuk cari. Dan kita tidak tanya lagi, Pak, Ma, berapa akar 9? 9 kali 9 berapa, Ma? Kita tidak lagi pada level itu, karena di saat saudara kuliah, itu pergumulan tingkat SD sudah selesai. Katakan, sudah selesai. Demikian dengan kehidupan rohani. Sama seperti kalau saudara belajar sepeda, ya saudara naik sepeda. Dulu ada masih sepeda batang, ya. Belajar sepeda. Ada anak di rumah kami, dia bilang, Father, tahu enggak, saya sudah bisa naik sepeda roda 2 tanpa dituntun, tanpa dipegang. Usianya mungkin 5 tahun. Ya, ini adalah level ya, saudara. Pada waktu saudara belajar sepeda pertama kali, apa yang ada di pikiran saudara? Sulit, berat, menyakitkan, jatuh-jatuh, luka-luka. Tapi pada saat saudara sudah jadi pembalap, saudara bisa berdiri di atas sepeda, bukan? Tapi jangan lakukan tiap hari. Kalau saudara punya level, sudah tidak lagi bergumul dengan belajar naik sepeda. Dalam kehidupan rohani seperti itu, tekanan itu berhubungan dengan tingkat kedewasaan kita. Tekanan, masalah, kesulitan berhubungan dengan tingkat kemampuan kita. Waktu kita pusing memikirkan 3 kali 3 berapa, sekarang kita sudah tidak pusing lagi dengan 3 kali 3 berapa.
Karena kita sudah pada level untuk bertanya kalkulus dari persamaan X pangkat 2 kali Y 3 dan seterusnya, persamaannya kalkulusnya bagaimana. Level kita sudah di situ. Haleluya. Dan kalau kita sudah level di situ, masalah 3 kali 3 sudah bukan lagi masalah buat kita. Betul? Akar dari 81 sudah bukan lagi masalah. Jadi kalau kita sudah lama ikut Tuhan, sudah lama melayani Tuhan, dan kita masih bergumul dengan yang namanya sukacita, damai sejahtera, mengampuni, menanggapi kata orang jelek-jelekan kita, bagaimana bersikap, itu levelnya harusnya sudah lewat. Katakan amin. Di mana kita sekarang berpikir levelnya lebih tinggi, sebabnya karena kita ada berbagai segmen, berbagai lapisan. Saya harus berkhotbah untuk semua lapisan, bukan? Tapi saudara yang ada di level tertentu, mari lihat ke bawah, dan yang di bawah mari melihat ke atas. Saya sampaikan satu pemahaman begini. Sudah waktunya kita tidak lagi berseru, Tuhan mengertilah saya. Iya. Tapi sekarang kita berusaha untuk saya mau mengerti Tuhan. Ya. Ini yang membuat orang berbeda. Haleluya. Kalau kita mau selalu Tuhan mengerti kita, Tuhan sudah dari dulu mengerti kita. Ya. Bahkan Tuhan tahu sebelum kita bicara. Ya. Tuhan tahu apa yang terjadi sebentar besok. Tuhan sudah tahu. Karena seluruh hidup kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Tuhan bahkan sudah rancang master plan-nya, blueprint-nya sudah selesai. Nah, bagaimana kita sekarang untuk belajar master plan-nya Tuhan? Itu level yang harus saya ajak saudara. Naik level, mengerti Tuhan. Saya tidak kontra dengan orang yang selalu, Tuhan bagaimana caranya ini? Bagaimana memecahkan ini? Karena itu level bagi orang yang sedang belum tahu 3 kali 3 berapa. Betul ya? Haleluya. Haleluya. Kalau level anak kecil dia belum bisa duduk tenang, itu biasa. Tapi kalau orang tua pun tidak bisa duduk tenang, itu luar biasa. Setuju? Nah, jadi kita punya level berbeda. Nah, sekarang saya ingin saudara perhatikan baik bahwa gejala-gejala goncangan jiwa, ketidaktenangan jiwa, ketidakmampuan menghadapi siriknya orang, itu adalah betul ekspresi level saudara. Haleluya. Saudara menatap saya sepertinya saya sedang mempermalukan siapa-siapa. Tidak. Saya sedang membukakan wawasan kita. Masalah bukan masalah lagi kalau kita naik tingkat. Katakan amin. Mazmur 42 ayat 6, 12 dan 43 ayat 5. Mazmur 42 ayat 6, ayat 12 dan 43 ayat 5. Mari, Mazmur. Mari kita berdiri. Ayat-ayat ini kita baca dulu. Sama-sama sebentar nanti ada yang tugas membaca. Sudah dapat? 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam hidupku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Ayat 12. 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 23 ayat 5. 23. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan amin. Silakan dulu. Ini pertanyaan yang jujur. Saudara, apa bedanya kita dengan pemazmur? Bedanya adalah di zaman pemazmur hidup, Yesus belum dalam manifestasi seperti kita. Roh Kudus belum seperti zaman kita. Karena di zaman para pemazmur ini, Roh Kudus hanya ada di luar orang, mengurapi sesaat pada orang terbatas, pada waktu yang terbatas. Tapi kita di perjanjian baru, Roh Kudus diam untuk selamanya. Amen. Dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tidak mengurapi 1-2 orang saja.
Siapa yang percaya pada Yesus, dia memiliki Roh Kudus hari ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara bedanya. Tapi saya ambil contoh mereka di perjanjian lama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana? Saya jawab tadi kan di awal, jiwa gundah gulana bukan berat dan besarnya persoalan. Karena bagi anak mahasiswa 3 kali 3 itu mudah sekali. Setuju dengan saya? Bagi mahasiswa 3 kali 3 itu susah sekali. Tapi bagi anak kelas 1 susah sekali. Dia mesti jarinya, baru dia itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita cuma 8, 9. Kemudian saya bilang coba bacain deh, hitung ini berapa? 1, 2, 3, 4. Dia bingung kok ini jari ada 5 kok bisa 4. 1, 2, 3, 4. Dia cari-cari kenapa bisa 4. Kita membuat trik, mereka bingung kenapa bisa 4. Tapi kalau saudara sudah mahasiswa, saya bilang 1, 2, 3, 4. Di mana masalahnya? Ya, 1, 2, 3 ada sebut 2 jari. 1, 2, 3, 4, cuma 4. Jadi kalau saudara makin naik level, masalah yang dulunya bagi saudara membingungkan, memberatkan, mengganggu saudara, pada level tertentu saudara tidak lagi terganggu. Haleluya. Dulu kalau orang tidak bilang terima kasih, kita rasa kecewa luar biasa. Tapi sekarang orang tidak hargai pun kita rasa biasa. Karena yang paling penting bagi saya, walaupun orang berterima kasih itu penting, tapi yang paling penting bagi saya adalah Tuhan melihat saya, Tuhan menilik saya, Tuhan memerhatikan saya. Itu jauh lebih bernilai daripada tunggu-tunggu manusia punya ucapan terima kasih. Tapi kalau Tuhan hargai kepada kita, Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati kita selagi kita masih tidur. Haleluya. Jadi kalau kita naik level yang dulunya kita rasa terganggu, sekarang tidak. Bagaimana itu? Itu yang namanya harapan dalam Kristus. Pengharapan kita dalam Kristus seperti itu. Dulunya kita kalau kena angin sedikit, kena rintik-rintik hujan, itu bisa kena flu, bisa sakit, bisa masuk angin. Sekarang kita harus batono di air dan berbagai masalah dalam hal kesehatan, tapi kita masih baik-baik saja karena di dalam kita itu ada bekerja satu kekuatan baru. Dan kekuatan baru kita bukan bodoh ya cari-cari penyakit, tapi oleh karena alasan tertentu penyakit itu kita terobos karena kita punya level sudah jauh di atas. Dalam arti bahwa kita bukan lagi budak penyakit. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi semua dimensi masalah, saya ingin kembali kepada persoalan jiwa. Jiwa yang bermasalah, jiwa, ada lagu dulu. Jiwa yang gelisah, yang lemah, letih lesu, tengah hibur. Ombak menderu, siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapakah yang dapat tanggung sebeban? Kalau ada di penjara, cuma ada satu yang setia, yakni Yesus sobatnya setia kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan susah. Haleluya. Karena itu bukan lagu kita, jadi tidak masalah. Haleluya. 7 tanda orang terpapar beban masalah. 7 tanda orang stres, orang depresi. Nah, orang depresi dan stres, psikolog itu memiliki teori yang berbeda-beda. Ada yang bilang yang lebih berat itu depresi, ada yang bilang lebih berat itu stres. Nah, stres itu sebenarnya menurut banyak orang lebih tinggi daripada depresi. Depresi adalah tekanan, himpitan. Pada saat yang sama orang tuamu sakit, pada saat yang sama uangmu habis, pada saat yang sama supimu kamu, pada saat yang sama suamimu berjadi, pada saat yang sama
pijaban. Pada saat yang sama itu namanya tekanan. Tapi saudara stres atau tidak tergantung reaksi saudara. Kalau reaksi saudara bilang segala perkara dapat ku takluk, tapi bukan menguat-kuatkan, tapi menaruh pengharapan pada Yesus yang bisa memberi solusi. Haleluya. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Itu sebabnya beberapa orang baru kena gigitan nyamuk sudah stres. Tapi bagi orang lain hampir ditelan buaya pun masih belum masalah bagi dia. Karena tingkatan hidup kita menentukan reaksi stres. Stresnya saya, stresnya saudara bergantung pada reaksi kita. Karena depresi itu sudah tidak akan pernah dapat tinggal di bumi tanpa depresi, tanpa tekanan. Tanpa tekanan artinya kita sudah buat yang terbaik, tapi juga ada yang salah, ada yang miss, ada yang lupa, ada yang gagal. Tapi itu jangan menjadi penyebab tekanan hidup kita yang mengarah kita kepada stres. Sebab segala perkara dalam Yesus semuanya ada jalan keluar. Haleluya. Tanda-tanda orang stres atau depresi adalah depresi itu sendiri. Kemudian selalu cemas, takut, jangan-jangan, curiga. Segala sesuatu bahkan nanti dia berikut suka marah-marah, cacat babunyi, marah. Haleluya, haleluya. Orang di toilet antri jangan lama. Haleluya. Jadi segala sesuatu bisa jadi alasan untuk kita marah. Nah kemudian kalau orang lagi stres, selera makan turun. Haleluya. Saya bilang sama istriku, bantu saya. Pada saat saya makan, cerita yang bagus-bagus. Haleluya. Karena selera makan saya adalah sesuatu yang saya gumuli. Nah, kemudian ada gangguan memori. Lupa bawa pulpen, lupa pakai kaos kaki, lupa bawa stick drum, lupa bawa kunci oto, tak tinggal lipstick, haleluya. Dan segala sesuatu karena konsentrasi buyar. Saudara jangan biarkan stres menguasai hidupmu. Karena Roh Kudus dalammu adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh Kudus dalam kita dimaksudkan untuk membuat kita terhibur, amin. Karena dia memberi kita navigation, dia memberikan kita arah, dia memberikan kita tenaga, dia memberikan kita petunjuk, haleluya. Dan dia memberikan kita apa yang harus kita pilih yang benar. Karena yang mirip-mirip susah dipilih, tapi kalau Roh Kudus ada, kita bisa bedakan ini pasti salah karena Roh Kudus yang konfirmasi kita. Nah, saudara-saudara juga ada petunjuk yang lain, yaitu perubahan suasana hati yang berubah-ubah secara cepat. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia tertawa sendiri, tiba-tiba dia berlumpah, tapi tiba-tiba dia bisa meneteskan air mata. Ya kalau gejala-gejala begini, saudara, minta maaf kalau sudah ada gejala-gejala begini. Tidak ada harapan lain, cuma harapan di dalam Yesus. Berharaplah kepada Allah. Amen. Ini yang ngomong adalah Raja Daud dan bilang kepada rohnya, bukan kepada jiwanya. Jiwa tidak bisa diubah tanpa Yesus. Jiwa tidak bisa diubah tanpa Roh Kudus. Jiwa tidak bisa diubah tanpa firman. Dan firman secara otomatis dan Roh Kudus, waktu kita buka hati maka kita akan diubah. Ubahnya bagaimana? Dulu saya benci, tapi sekarang benci saya bisa hilang karena Roh Kudus. Itu sukacita yang luar biasa. Itu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan saya rasa ini bukan kita yang bisa buat seperti itu. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita menghilangkan rasa benci. Hanya Roh Kudus yang bisa menghilangkan rasa pahit di hati ini. Karena kita sendiri tidak mampu. Itu sebabnya saudara-saudara, kita butuh Tuhan. Saya gambarkan lagi sebuah gambaran level. Ada orang jauh dari Tuhan. Betul. Tapi saudara semua dekat dengan Tuhan. Amen. Ada orang Tuhan sudah hadir di hidupnya. Saudara dan saya, Tuhan sudah hadir di hidup kita. Amen. Berarti dia sudah turun atas kita, turun kepada kita. Ada orang Roh Kudus Allah sudah turun dalam hidupnya, tapi dia belum beri diri untuk dituntun. Belum beri diri untuk dituntun. Jadi damainya, sukacitanya masih datang dan pergi sesuka hati. Tapi kalau pada level tertentu kita berserah, kau mau jadi seperti Yesus. Roh Kudus tolong saya, firman mengubah saya, dan saya rindu menjadi seperti Kristus.
Kristus tidak hanya dekat dengan kita, amin. Kristus tidak hanya tinggal dalam kita, tetapi levelnya naik lagi bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Bukan aku, tepuk tangan bagi Tuhan. Bukan aku lagi artinya, bukan lagi aku yang komandani hidup saya. Dan kalau Yesus yang komandani hidup saya, ayat yang sangat terkenal, Matius 11 ayat 28. Kalau Yesus yang menuntun, kalau Yesus yang komandan, kalau Yesus yang lead your life, apa yang akan saudara alami? Matius 11 ayat 28. Haleluya, firman Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, come to me, Deuter. Come to me, and semua yang overload dan overweight, overacting, haleluya. Dan over apa lagi? Over problem, datang. Over apa? Overweight, dan over stress. Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi kepadamu rest. Kan rest in peace, ya. Tapi rest with peace, haleluya. Katakan rest with peace. Kalau rest in peace, ibadah pemakaman. Tuhan akan memberikan engkau rest. Saudara, ada banyak orang sibuk tapi hatinya rest. Ada banyak orang yang aktif bekerja, bergerak, melayani, tapi hatinya tetap rest. Hati tetap damai. Tapi ada orang tidur pun kacau hatinya. Ada orang tenang duduk manis tapi pikirannya ke Ukraina, pikirannya ke Rusia. Dan dia konflik walaupun dia tinggal di Indonesia. Dia melibatkan diri dengan salah satu pihak karena hatinya tidak rest. Saudara boleh banyak uang tapi hati tidak rest. Hati tidak tenang, tidak damai. Kenapa? Ini yang saya bilang bahwa level hidup kita tidak boleh hanya dekat Allah, kita tidak boleh hanya dia tinggal dia dalam kita, tapi hidup kita harus dia yang pimpin, harus dia yang tuntun. Haleluya. Katakan amin. Inilah level kita. Pada level ini, saudara, apakah burung-burung masih lewat di atas kepala kita? Masalah masih lewat di atas kepala kita? Masih. Apakah tekanan? Saudara minta maaf. Orang-orang sulit, orang-orang buruk, orang-orang pikiran negatif masih sekitar kita, masih banyak. Nanti kiamat baru mereka selesai. Setuju dengan saya? Bilang amin. Jadi Anda tidak bisa memberi diri dengan mengatakan seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, kan ku cari dunia yang lain. Betul? Tapi tidak bisa. Kita ada di bumi yang sama dengan orang-orang sulit. Untuk apa? Untuk mengambil alih mereka, untuk memenangkan mereka, untuk merebut mereka, bukan untuk terkontaminasi dengan mereka, apalagi untuk terlilit dan terbelit dan baku cako gara-gara mereka. Haleluya. Jadi ketika kita ada dalam Kristus, Kristus bilang, marilah kepadaku, sudah dekat. Sekarang Kristus tinggal dalam kita, mintalah apa saja, amin. Tapi bukan hanya tinggal, tapi sekarang dia lead our life. Dia pimpin hidup saya dan pimpin hidup saudara. Itulah yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Haleluya. Prinsip dari masalah, saya ingin tanya, saudara, mari kita renungkan baik-baik. Ikan di laut dengan air laut. Allah menciptakan ikan di laut dan memberikan air laut sebagai material pendukung kehidupannya. Oke, ikuti saya. Air laut tanpa ikan, ada masalah? Air laut tanpa ikan, ada masalah? Tidak. Ikan laut ya. Ikan laut tanpa air laut, masalah? Masalah. Jadi supaya tidak ada masalah, ikan laut harus di laut. Kalau di air tawar dia masalah. Betul? Jadi saudara, kalau analogi ini sederhana saya bawa untuk kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi Tuhan bisa tanpa kita. Tuhan, ulangi, Tuhan bisa tanpa kita. Tapi kita tidak bisa tanpa Tuhan.
Haleluya. Jadi maksud saya begini, kalau ada masalah, ada tekanan yang kita tidak bisa handle, itu berarti persoalannya mirip seperti ikan. Kita menggelepar sekuat apapun, kalau kita ada di luar air, kita akan mati dengan sendirinya. Sekuat apapun. Makanya ketika ada orang punya masalah, so bagus sudah. Saya ingin saudara melihat, halo, katakan haleluya. Saya ingin saudara melihat sebuah pemahaman soal level. Begini, mana lebih baik waktu orang ada masalah berseru pada Yesus atau minta tolong pada dukun? Sudah pasti, ya. Tapi saudara, seperti tadi, kalau kita tidak tahu 3 kali 3, setiap kali ada masalah selalu berseru. Nah, kapan kita keluar dari masalah 3 kali 3? Kalau kita berseru hari ini untuk masalah 3 kali 3 dan kita dapat jawaban, harusnya sesudah itu kita tidak lagi tanya 3 kali 3 berapa, bukan? Setuju dengan saya, katakan amin. Masa persoalan yang sama selalu, Yesus tolong saya, Yesus aku tidak mampu. Dia bilang, Tuhan yang terkasih apa? Apa itu? Aku bilang, aku aja sudah dikasih tahu rumusnya, sudah tahu. Tapi sekarang masih balik lagi kepada 3 kali 3. Itu persoalan. Saudara, saya tidak ingin mengajar jemaat untuk tiap minggu berseru, tapi hanya berseru untuk sesuatu yang sama terus. Mengerti maksud saya? Harusnya kita naik level. Kalau kita sudah tahu 3 kali 3, jangan tanya lagi 3 kali 3 berapa. Setuju? Haleluya. Nah, kalau saudara ajar orang dan mari selalu berseru pada Yesus, benar, supaya dia jangan berseru pada dukun. Betul? Berseru kepada dukun sudah pasti 100% total salah. Tapi kalau dia berseru pada Yesus selalu untuk hal yang sama, padahal sudah ada jalan keluar, sudah pernah diberi kekuatan, tinggal kita yang klik dan action. Saya pilih mengampuni, saya pilih menghapus di memori saya dengan kekuatan Roh Kudus kesalahan orang yang pernah menyakiti hati saya. Level itu harusnya sudah selesai. Itu sebabnya Tuhan bilang press on to maturity, naik terus menuju kedewasaan. Jangan berputar-putar di tempat yang sama. Karena berputar-putar di tempat yang sama 40 tahun, satu generasi mati di sana. Bangsa Israel terputar-putar di tempat yang sama soal bersungut tidak pernah selesai. Selesaikan persungutan. Bilang kiri kanan, selesaikan persungutan. Kalau saudara masih bergumul dengan bersungut terus, selalu di tempat yang sama, saudara tidak bisa naik level. Artinya 3 kali 3 masih saudara sulit pecahkan. Dan tiap kali saudara bertanya, selalu 3 kali 3. Setiap kali didoakan 3 kali 3. Kalau oto yang besar, apa kali apa? Itu sebabnya dari segi waktu sudah harusnya jadi pengajar, tapi masih memerlukan susu. Karena di 3 kali 3 harusnya dia naik. Saudara mau naik level? Saudara mau naik level? Sekali lagi saya tanya, saudara mau naik level? Salah satu alat deteksinya adalah di persoalan yang sama tahun lalu saudara tidak mampu, tapi pertanyaannya persoalan yang sama tahun ini, apakah saudara sudah mulai mampu? Itu tandanya naik level. Haleluya. Dan ketika saudara menaik level, saudara tidak lagi berdoa untuk 3 kali 3, tapi sekarang bertanya akar 81 berapa. Sudah naik kepada level yang lebih rumit. Dan ketika saudara tidak sadar, saya sampai hari ini terus belajar, dan saya rasakan efek belajar itu begini. Dulu saya tidak mengerti bagian ini, tapi karena saya terus belajar, pada saat tertentu ketika orang ngomong tentang 10 tahun lalu punya cerita, saya tidak pusing lagi, saya tidak bingung karena saya sudah kuasai, sudah pahami itu. Dan akhirnya saya bisa tambah lagi levelnya. Dan level ini yang perlu kita naikkan. Jangan berputar di persoalan yang sama. Jangan bergumul di hal yang harusnya kita sudah tinggalkan. Harusnya kita sudah tidak lagi terhimpit dengan hal itu. Saya ingin saudara sampaikan sebuah kalimat profetik. Seharusnya jemaat kita tidak lagi bergumul dengan keuangan. Katakan amin. Seharusnya jemaat kita tidak lagi bergumul dengan soal ibadah atau tidak ibadah. Haleluya. Itu sudah bukan level kita, tapi level kita bagaimana ibadah saya semakin berkenan. Bukan level saya ibadah enggak hari ini, saya ada waktu enggak hari ini.
bukan lagi level kita. Karena level kita mau naik, haleluya. Saya sudah tidak lagi bertanya, saya melayani enggak ya? Saya ada waktu enggak melayani? Bukan. Tapi level kita, saya bisa lebih baik seperti siapa atau seperti apa? Apa yang saya bisa tambahkan supaya kualiti dari pelayanan saya makin berkenan? Itu level saudara dan saya di sini. Sehingga kita tidak balik lagi. Dan ada teori yang mengatakan, jemaat sudah 1 minggu bekerja capek, pengen dengar firman hari Minggu supaya terhibur. Itu benar pada level tertentu.